Yo, selamat datang teman-teman lagi ya. Dimana hari ini kita lihat market masih merah semua. Dan selamat datang lagi di video kali ini yang pastinya tidak ada yang nonton ya. Dimana sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, posisi masih merah, tapi ada satu yang pumping cuma 4% doang. Itu pun ini 4% ini saya lagi ada posisi short ya, karena saya mau counter dia. Coba kalau kita lihat kenapa dia merah, sebenarnya ini karena Bitcoin ini tidak jelas ya, makin kesini makin tidak jelas. Tapi ini bukan pertanda bear market, tapi saya suka juga ini sebenarnya. Karena dimana kalau kita kemarin prediksinya di tanggal 2 atau tanggal 3 itu saya lupa, akan membentuk round kedua. Kayaknya ini akan membentuk round kedua yang di sini nih kayaknya nih. Round keduanya di sini nih. Soalnya kalau kita lihat di weekly-nya, ini sebenarnya sih belum pecah struktur ya. Tuh, belum pecah struktur ini. Dan harusnya sih kalau dia bertahan dalam 1 minggu ini masih begini candlenya, harusnya masih ada potensi naik karena ini masih tren naik ini. Kecuali dia membuat lower low lagi, nah baru kita waspada tuh. Nah kalau yang begini sebenarnya sih lumayan gimana ya, tergantung teman-teman apakah kalian mau catching a falling knife, asik, bisa bahasa Inggris ya, average ke bawah atau gimana. Soalnya sepertinya ya kalau dia nyentuh lagi area-area sini dia bisa terbang, atau mungkin dia menyelesaikan round kedua dulu, ini dia jatuh dulu terus nanti dia naik. Soalnya ini sih belum ada tanda-tanda bear market ya, kayak gitu. Ini BTC, makanya kenapa altcoinnya semua rontok karena ya itu. Nah kalau kita lihat ratunya si Ethereum pun begitu juga tuh. Ini tuh agak gimana ya, agak ngeri karena time frame 1 harinya itu dia tuh kayak mau bikin double top gitu loh. Ini kalau dia naik pun dia tuh kayak bikin round kedua jadi 1, 2 kayak M begini nih. Ini 1, ini 2. Nah ini yang bahaya kalau dia bikin begini, takutnya dijeblos ke bawah. Karena time frame besar kalau dia begitu itu bahaya itu. Itu bisa rontok semua tuh kalau kayak gitu tuh. Nah, tapi kalau teman-teman mau open long mungkin bisa sedikit-dikit karena sebenarnya ini ada yang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena stokastiknya sebenarnya masih pumping ke atas sedikit, tapi dia ada ketahan sama MA21 nih. Nah, biasanya ini yang pompa naik, takutnya dia konsolidasi, dia turun dulu terus naik lagi. Apalagi kalau kita lihat di time frame 12 jam. Ini kan tuh dia mantul, ini yang kedua kali dia mantul nih. Biasanya kalau yang begini itu bisa naik lagi. Maksudnya dia naik lagi, bukan naik yang positif ya. Ini tuh dia tuh akan naik, hanya ambil likuidasi, naik terus turun lagi. Soalnya biasanya kalau dia patternnya begini, dia naik turun dulu baru naik. Kalau benar dia untuk bikin pattern W, harusnya kan kalau W kan dia turun terus dia naik lagi kan. Sayangnya dia kejebak di sini nih. Kejebak di sini. Area supply. Area supply yang sebenarnya enggak kenceng-kenceng amat sih. Cuma kalau time frame begini agak kenceng. Kalau kita lihat di time frame 1 jam pun area supply, tapi area supply yang enggak terlalu, maksudnya dia tipis-tipis gitu. Kayak gitu tuh. Nah ini nih. Ya kan? Agak gimana ini Ethereum ya? Dan kita coba masuk ke XRP. XRP itu kan kalau secara market cap dia sudah nomor 3 ya. Di 24 jam pun mereka semua rata-rata turun ya. Turun.
XRP ini yang di dailynya itu berusaha untuk pumping. Nah ini yang saya bilang nih, ini yang bahayanya nih guys, dia akhirnya pecah struktur nih. Walaupun di weekly-nya itu ya agak-agak, ini sudah mulai pecah struktur ini sudah mau bikin lower lagi nih, low lagi nih. Kalau dia tidak berhasil naik at least lebih tinggi dari ini, anggaplah dia, kalau dia tidak bisa naik lebih tinggi ini, sudah tidak bisa, dia akan turun dulu. Terus nanti at least dia ada di area-area yang rawan itu adalah di area ya ini sekitar sini nah. Soalnya ada resistance line nih, walaupun dia gimana ya, ini area-area rawan ini, dan harganya sudah mulai overbought, udah mendekati ke atas ini. Padahal ini posisi turun loh, kayak gitu nih bahayanya. Cuma ini sebenarnya saya ada beberapa open posisi ya, posisi kecil-kecilnya. Tapi di pump saya ada SPK short, walaupun semuanya running loss lah ya. Cuma saya cari uang kecil lah untuk sesuap nasi. Ini yang bahaya nih. Nah sebenarnya tuh kita bisa ambil kalau saya sih lagi pantau nih ya, yang kayak begini enak di short atau enggak nih. Soalnya yang biasanya yang begini nih enak di short sebenarnya, tapi ini koin baru ini bisa pumping berapa ratus persen ini. Kalau kalian kuat modal mending nge-short aja. Ini house ini kayaknya kemarin muncul ya. Nah, ini nggak bisa di short dulu nih karena masih tengah-tengah nih. Skate ini masih tengah-tengah, tapi dia ada di area supply. Ini ngebentuk round, ini mungkin bisa dicoba-coba lah kalau kalian berani ya. Kalau ini jelek, dia gitulah. Intinya kita harus hati-hati aja, ini semuanya lagi nggak bagus. Kalau kalian mau open short, sebenarnya nanti kalian harus lihat apa-apa yang di open short aja ya. Mungkin itu aja kali ya, soalnya nggak ada juga yang nonton, saya pasti jamin ada yang nonton ini barang, jadi kita akhir aja ya.